Ciri orang yang punya aura positif itu apa? Satu, orang yang disenangi anak kecil. Jadi kalau ada orang kok musuhan sama anak kecil itu auranya jelek. Sampai Nabi itu pernah bersabda, ada surga yang khusus dimasuki orang-orang yang suka menyenangkan anak kecil, asbiyan. Maka orang-orang soleh itu biasa bagi-bagi uang, permen. Anak kecil itu sudah biasa, karena itu ada hadisnya. Ya, sampai Darul Aitam, ada anak kecil yatim gitu ya, bukan anak kecil, anak yatim. Darul Aitam artinya rumah anak yatim. Ada orang-orang yang konsen dalam menghidupi anak kecil dan senang sama anak kecil dan selalu mempersiapkan hadiah untuk anak kecil. Karena itu ada hadisnya juga. Jadi kalau kamu itu disenangi anak kecil, maka aura positifnya itu ada. Dan sebaliknya kalau kamu anak kecil melayu itu bahaya. Kamu itu kejam. Yang kedua katanya ini disenangi kucing katanya. Ya. Kucing senang tapi dia nggak senang. Bukan nggak senang hewannya ya, kotorannya. Katanya begitu. Yang ketiga, ini dia berulang kali mengalami, biasanya katanya nih, ya. Kalau kamu datang ke toko yang sepi, kamu beli kok tiba-tiba banyak orang nututi, itu biasanya orangnya baik. Kamu cerita nih, jadi kamu beli nih di toko. Setelah kamu beli, kamu belum meninggalkan kok banyak orang datang gitu. Itu insya Allah kamu tuh orangnya positif. Katanya begitu. Ya, tapi ya Allah al-miswab gitu. Ketepaan ya iso. Tapi kan kesimpulannya adanya kita itu mempengaruhi sekitar kita yang baik. Yang keempat, orang yang auranya positif itu adalah orang kalau lihat kamu itu nggak percaya kalau kamu nggak punya uang. Jadi orang delok kamu ya, kalau duit kamu percaya. Potongan ini duit akeh. Itu auranya positif. Dan itu benar karena orang yang begitu itu orang yang selalu senyum, suka bersyukur. Jadi orang nggak percaya kalau nggak punya uang, padahal ada duit sini. Padahal nggak punya uang, tapi orang lihat itu nggak percaya kamu nggak punya uang. Nah itu berarti kamu insya Allah bagus bos auranya. Kamu coba ngetes sama duit aku, nggak percaya aku, bagus berarti. Nah, tapi nek iya tuh, kan wajahmu gitu. Auranya jelek. Jadi aura yang bagus itu kelihatan banyak uang. Itu auranya positif karena dia selalu bersyukur secara agama dan dia baik. Yang selanjutnya orang yang bagus auranya itu ini mesti gak pakai enggak. Orang yang mendominasi tersenyum daripada cemberut. Artinya apa? Gak usah cemberut ya mestinya. Orang yang lebih mendominasi dalam berbicara itu tersenyum. Ya, dalam ngomong senyum. Interaksi senyum itu orangnya positif. Kalau orang itu dalam bergaul itu jarang tersenyum, auranya tidak baik. Itu sudah jelas. Karena senyum itu membawa kenyamanan dan ketentraman bagi orang yang melihatnya. Maka kalau kamu mertamu kok nggak langsung senyum, ojo siswi, jelas nggak senang. Kan kemarin sudah disampaikan ya, wajib tersenyum ketika melihat tamu pertama kali, ketika menyuguhkan makanan, ya kan, ketika mengantar pulang tamunya. Nek kamu nggak disenyum ya ojo siswi, tahu diri ojo runung mana ya. Begitu. Pamit kok mencucu aja kalau saat bertamu ya, jelas gue nggak seneng. Nah, selanjutnya apa? Orang yang auranya positif itu orang yang ketika melihatnya itu orang itu apa? Bisa berbuat positif dan berpikir positif. Jadi kalau kamu lihat orang nih, saya kalau dia itu kok hati saya itu tenang, gitu, itu positif orangnya. Dan kalau kamu dilihat orang itu orang yang melihat kamu itu menjadi baik. Aku lihat dia ini kepin ngasih Quran terus. Wah, itu awalnya positif. Sebaliknya negatif, ya. Dulu arah itu kepin nge-game ya. Auranya negatif. Wow ya. Aura orang yang baik positif itu gimana? Orang yang kalau melihat dia itu senang. Dan ini wajar karena kesenangan orang melihat kamu tidak mungkin muncul kalau hatimu nggak senang dan senang kepada semua orang dan terutama dia. Jadi kalau kamu disenangi orang gampang, pancarkan sinyal kesenangan kepada semua orang. Cara yang paling gampang sering mendoakan orang muslim muslimat. Paling gampang untuk pelatihan gitu. Semua orang didoakan, itu minimal. Lalu pancarkan sinyal saya nggak benci kepada siapapun. Saya senang kepada siapapun. Saya cinta kepada siapapun. Itu auramu otomatis akan upgrade dan akan naik level menjadi baik. Otomatis. Maka orang nggak mungkin senang sama kita kalau kita nggak senang sama dia. Secara umum, orang-orang host kan enggak. Orang host kan dia benci kita senang kan gitu. Itu orang host. Tapi kalau orang umum kan enggak. Jadi aura yang positif itu seperti itu. Orang yang positif lagi itu apa? Orang yang
Jiwanya itu kita meyakini dia ini orangnya baik, orangnya penyayang, dan orangnya murah hati. Itu auranya positif. Jadi kalau kamu dilihat orang itu murah hati, dianggap kamu itu orangnya ringan tangan, ya suka membantu, dan dianggap kamu ini bisa menyelesaikan masalahnya, itu berarti aura kita baik. Dan yang paling penting apa? Orang yang auranya positif itu selalu terpancar dari omongannya positif. Omongan positif terpancar dari hati yang positif, dari pikiran yang positif. Ciri-ciri positif gimana? Ciri-ciri itu gampang. Orang yang auranya baik tidak akan suka dan senang melihat celah kekurangan orang lain. Biasa sampaikan lagi tadi gimana? Melihat kekurangan orang, semua orang bisa. Tanpa belajar, tanpa latihan, tanpa ilmu. Tapi melihat kelebihan orang itu butuh ilmu, butuh belajar, butuh latihan, butuh hati yang lapang. Maka orang yang auranya positif itu pandangannya selalu melihat orang itu baik. Kalau kamu sudah begini, maka dipastikan auramu itu membawa kebaikan. Perbuatanmu akan membawa kebaikan, berarti kamu orangnya positif. Jadi nggak usah tanya apa jenenge tes aura, klik TikTok itu langsung kok muncul gambarmu sing aneh-aneh ya, itu nggak valid. Yang valid itu tadi itu ya. Nah, kalau kamu selalu tersenyum, nah, terus biar ingatkan lagi kepada kalian semuanya, jangan sampai lupa, setiap bangun tidur langsung baca alhamdulillah, alhamdulillah, pengen 3 minimal, alhamdulillah ya Allah. Terus bangun afirmasi, aku santri sukses, aku santri semangat, aku santri kuat, aku santri rajin khidmat, aku santri istiqomah, aku santri hoki, aku santri kaya, aku santri cerdas, aku santri inovatif. Usul terus dibangun. Terakhir kan kita orang muslim ya, kita sama Allah, amin ya Rabb. Pada selawat ya Rabbi Mustafa bagi maqasidana. Oh no. Terus baru ngantri bangun itu nang mandi suwak. Pas mandi ya, kan baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'is, karena setan kan. Kalau setan durung ngalih sih ndok ya jagongan. Baca doa kamar mandi, khubusi kan setan laki, khaba'is setan perempuan, doa itu. Lalu kemudian ketika nyiram air, doa sama Allah, Allahumma tahhir qalbi wa jasadi, Allah sucikan tubuhku, sucikan hatiku minal khabasi, dari kotoran, wan najisi, dari najis, wal afat, dari penyakit, wal ahad, wal baliyat, wal amrad, wal asqam. Karena arti ini, sucikan hatiku dari semua penyakit, dari semua najis, dari semua masalah, dari semua musibah, dari afat, ahad, penyakit, kuabeh ilang kabeh ya Allah. Ngono. Wo suweker. Sumpeke ilang rontok kabeh. Setiap pagi. Nah, insyaallah suweker. Ya, suweker, tenang. Ayem, motone merem. Ya, iku ben pagi. Tahir qalbi wa jasadi minar rijsi wal khabasi wan najisi wa minal amrad wal asqam wal ahad wal afat wal baliyat. Dari semua penyakit ya Allah, rontokkan semua penyakit di hati saya, di tubuh saya. Sehat. Nah, terus kasih sholawat. Enak wis. Insyaallah hidupmu auranya itu mancar positif. Jangan sampai orang lihat kamu langsung sedih. Kamu kok sedih, perasaan bahagia? Ya, kamu kok sedih aku. Terus istighfar sing akeh. Wallahu a'lam bishawab.